Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab 233-235. Melihat betapa keras kepala dan gigihnya Yang Jun, Conor Sue sangat marah hingga hampir melompat-lompat. Berdiri di halaman, Conor Sue menunjuk Yang Jun dan berkata, "Junzi, biar kukatakan padamu, kau boleh mengabaikan nyawamu, tetapi orang tua ini pasti tidak akan melakukan ini bahkan jika dia tahu bahwa kau sedang mencari kematian. Ada cara bagi orang tua ini untuk meningkatkan kekuatannya dalam sekejap, tetapi dia pasti tidak akan menggunakannya padamu. Kembalilah dan rawat penyakitmu dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung memanggil bocah itu Charlie Kin. Orang tua ini tidak bisa mengendalikanmu, aku tidak percaya bahwa bahkan bos lamamu tidak bisa mengendalikanmu." "Tidak, Sue tua, tidak mungkin. Masalah ini sama sekali tidak bisa diceritakan kepada kakak Kin." Ekspresi Yang Jun langsung menjadi cemas, bisa dilihat bahwa pria bernama Charlie Kin masih memiliki banyak pengaruh pada Yang Jun. Conor Sue mendengus dingin, tampak seperti dia kecewa. Dia kemudian mendesah, "Junzi, orang tua ini juga telah mendengar tentang kasus pembunuhan di pabrik terbengkalai itu. Mereka telah menindas pria dan wanita sepanjang hari, dan telah mati dengan bersih. Mengapa kamu begitu keras kepala dan tidak mau melepaskan diri?" Yang Jun tertawa getir, saat air mata mengalir dari sudut matanya. "Sue tua, kamu tidak mengerti, kamu tidak akan mengerti. Dia ada di sini, orang itu ada di sini. Jika dia dibiarkan terus bertindak sembrono, Lin Hai-nya pasti akan berubah menjadi medan perang yang dipenuhi dengan syuro." Melihat keadaan Yang Jun saat ini, Conor Sue langsung teringat pada seseorang. Wajahnya langsung menjadi tidak sedap dipandang, dan dia mundur 2 langkah dengan keras. Conor Sue berkata, "Junzi, orang yang kamu bicarakan adalah Lou Tiancheng. Siapa lagi kalau bukan dia? 42 daftar hitam itu jelas bukan tandingan satu orang di Lin Hai. Jika aku tidak memikirkan cara untuk menjatuhkannya secepat mungkin, maka Lin Hai." Setelah itu, Yang Jun berlutut di depan Conor Sue dan berkata, "Sue tua, anggaplah ini permohonanku, tolong bantu aku sekali lagi." Setelah jeda sebentar, Yang Jun melanjutkan, "Jika bukan karenamu 6 tahun yang lalu, aku pasti sudah mati. Aku telah hidup di dunia ini selama 6 tahun, hanya untuk menunggu hari ini. Aku ingin membalas dendam untuk saudaraku yang sudah meninggal, aku ingin membalas dendam untuk Xiao Ning. Kekuatan kebencian tidak diragukan lagi sangat besar, itu adalah sesuatu yang mampu membutakan mata semua orang, bahkan Yang Jun yang seperti baja tidak terkecuali." Melihat Yang Jun, dan air mata di matanya, Conor Sue juga terharu. Conor Sue tidak tahu berapa banyak alasan mengapa Yang Jun begitu yakin adalah untuk orang mati, dan berapa banyak adalah untuk kebencian di hatinya. Namun, mungkin hanya Conor Sue yang bisa memahami rasa sakit Yang Jun. Conor Sue saat itu menggunakan waktu sebulan penuh untuk merebut kembali Yang Jun yang sekarat dari tangan Dewa Kematian. Namun, Yang Jun yang telah terbangun sekarang hanya memiliki satu keyakinan yang tersisa, yaitu membalas dendam. Keputusasaan melihat satu demi satu saudara jatuh ke tanah bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung semua orang. Sambil menarik bagian bawah celana Conor Sue, Yang Jun sekali lagi memohon, "Sue tua, tolonglah aku, anggap saja aku memohon padamu untuk terakhir kalinya. Mengapa kamu harus melalui semua masalah ini?" Tidak diketahui apakah dia tersentuh oleh ketulusan Yang Jun atau pengaruh aura kesedihannya, tetapi pada akhirnya, Conor Sue hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Baiklah, karena sudah seperti ini, orang tua ini akan membantumu kali ini." Conor Sue melanjutkan, "Tetapi Junzi, seperti yang kau katakan, jarum ilahi 8 kebangkitan lembah Raja Pil milikku memang dapat langsung meningkatkan kekuatanmu, tetapi dengan tubuhmu saat ini, setelah pertempuran selesai, kau harus kembali ke tempatku untuk menjalani perawatan, jika tidak, kau tidak akan dapat mempertahankan hidupmu. Juga, bahkan jika kau hampir tidak dapat mempertahankan hidupmu, kau tidak dapat mengabdikan dirimu untuk pekerjaan yang sangat berat seperti itu. Kau akan menjadi cacat selama sisa hidupmu, kau mengerti?" Mata Yang Jun dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan saat dia menjawab, aku tahu, aku tahu. Tetapi selama aku dapat menangkap Lou Tiancheng, aku bersedia membayar berapapun harganya. Baiklah, ini adalah petualangan terakhir orang tuaku. Apakah kau berhasil atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri." Pada akhirnya,
Connor Sue masih tidak dapat menolak permohonan Yang Jun, dan mengambil risiko untuk membantu Yang Jun dengan 8 ekspresi jarum ilahi. Tentu saja, Connor Sue memiliki kartu truf jika dia bersedia melakukan ini. 8 jarum dewa ekstrak dapat langsung meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi efek sampingnya juga sangat jelas. Connor Sue telah mencobanya sekali. Namun, saat itu, ia didukung oleh spirit ki milik Kevin Ye, jadi pemulihannya cepat. Connor Sue berpikir bahwa jika Yang Jun benar-benar tidak dapat melakukannya, ia sendiri akan memasang wajah tua dan memohon pada Kevin Ye sekali lagi. Melihat Yang Jun yang berlutut di tanah, Connor Sue menggelengkan kepalanya dengan getir, keras kepala, gigih. Tepat saat Connor Sue hendak menusukkan jarum ke tubuh Yang Jun, langit di atas Lin Hai mulai perlahan menggelap. Pada pukul 6, di pintu masuk sekolah menengah pertama Lin Hai No. 1, ada awan api yang cemerlang di cakrawala. Kevin Ye mengenakan kaos putih saat ia berdiri di pintu masuk sekolah. Di bawah matahari terbenam, tubuhnya yang ramping telah menjadi panjang dan indah. Sambil menatap awan-awan, Kevin Ye tertawa getir dan mendesah, gadis-gadis memang merepotkan, baru saja menonton film, masih harus kembali dan berganti pakaian. Meskipun dia berkata demikian, senyum di wajah Kevin Ye sangat tenang, seolah-olah dia sangat toleran dan memanjakan Lin Sailing. Di tepi paviliun penjaga di depan pintu masuk sekolah menengah, Lin Sailing tidak muncul. Sebaliknya, dua kepala kecil diam-diam menjulurkan leher mereka untuk melihat Kevin Ye yang sedang bersandar di pintu masuk sekolah menengah. Keduanya tidak lain adalah Mia Fang dan Lana Qin. Lana Qin menatap dengan bodoh ke sisi wajah Kevin Ye, wajahnya dipenuhi dengan kegilaan, senja, tampan, terlalu cantik, hampir seperti adegan dari dongeng. Dibandingkan dengan sikap Lana Qin yang ceroboh, Mia Fang merasa sangat tidak nyaman dan berkata, "Lan, bukankah ini terlalu bagus? Kelihatannya sangat tidak sopan mengikuti orang lain seperti ini. Kenapa kita tidak kembali saja?" "Mia Fang, bagaimana mungkin kamu bisa mundur saat ini? Lagi pula, kapan kita mulai mengikuti orang lain? Itu tunanganmu. Sekarang tunanganmu berkencan dengan wanita lain dan menonton film. Mungkin saat mereka bersemangat di malam hari, mereka berdua akan mulai bertengkar. Mungkinkah kamu hanya duduk di dalam sekolah dan mengkhawatirkannya?" Wajah Mia Fang memerah, dan berkata, Lan, tidak mungkin itu dibesar-besarkan, kan? Bagaimanapun, kita masih siswa SMA. Hal semacam itu, bukankah masih terlalu dini? Lana Qin dengan tidak senang melirik Mia Fang dan berkata, terlalu dini. Mia Fang, menurutku kamu terlalu lambat dalam bereaksi terhadap masalah antara pria dan wanita. Sekarang, siswa sekolah dasar sudah mulai jatuh cinta dan menulis surat cinta. Kamu sudah berusia 18 tahun dan sudah dewasa. Apapun bisa terjadi padamu. Kami hanya berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang salah. Kalau tidak, akan terlambat jika kamu ingin mati setelah menunggu tunanganmu dan yang lainnya terbakar. Wajah Mia Fang memerah ketika mendengar kata-kata Lana Qin. Dia menghentakkan kakinya dan berkata dengan genit, Lan, dasar gadis terkutuk, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kapan aku pernah mengatakan aku akan menyerahkan hidupku? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan mengabaikanmu. Lana Qin melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan nakal, baiklah, jangan tawarkan tubuh kita, jangan tawarkan tubuh kita. Lana Qin sekali lagi bergumam, aku tidak menyangka bahwa kamu, nona besar dari keluarga Fang, akan memiliki kulit yang bahkan lebih lembut dariku. Aku benar-benar tidak tahan lagi padamu. Mia Fang dengan kuat menarik ujung roknya, wajahnya berlumuran darah, sepasang matanya yang indah menatap lurus ke arah Kevin Ye yang jauh. Hatinya sedang kacau, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Namun, tepat pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat berjalan menuju gerbang sekolah dari kedalaman kampus. Sepasang buah merah cerah dapat terlihat di betisnya. Dia seputih akar teratai. Rambut panjangnya sedikit disisir, diikat di kepalanya, dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi baru. Meskipun dia tidak memakai riasan, dia tetap cantik. Siapa lagi kalau bukan Lin Sailing? Lin Sailing yang berjalan di sepanjang jalan setapak kampus menarik banyak tatapan. Perasaan seperti ini seperti angin musim semi yang bertiup di wajah seseorang, menyebabkan mata seseorang bersinar. Lin Sailing tidak jelek sejak awal, dia memiliki gelar kecantikan sekolah biasa di sekolah menengah pertama. Hanya saja Lin Sailing selalu mengenakan seragam sekolah, jadi jika dia mengenakan penyamaran seperti ini, dia pasti akan setara dengan Mia Fang dan Lana Qin. Wow, ini Lin Sailing, si cantik dari sekolah biasa, Lin Sailing.
Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka dia akan terlihat begitu cantik tanpa seragam sekolahnya. Ya, dia tidak kalah sedikit pun dari Mia Fang. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang Lin Sailing kenakan pakaian seperti ini untuk bertemu. Orang itu sangat beruntung. Dengan cepat, Lin Sailing dengan menawan tiba di gerbang sekolah, dan terengah-engah di depan Kevin Ye. Maaf, aku datang terlambat. Kevin Ye tersenyum lembut, tidak apa-apa, tinggal menunggu wanita itu bersikap seperti pria sejati. Mereka berdua saling tersenyum sebelum meninggalkan gerbang sekolah satu demi satu. Mia Fang, kukatakan Lin Sailing ini tidak sederhana, kan? Sepertinya jika kau tidak mengambil inisiatif dan lebih berani, tunanganmu akan lari dengan orang lain. Melihat punggung Kevin Ye dan Lin Sailing saat mereka perlahan menghilang di kejauhan, Lana Qin menyalakan api saat dia melihat keributan itu. Melihat Kevin Ye berjalan bersama Lin Sailing, jantung Mia Fang berdebar sesaat, karena ia merasakan kehilangan yang tak tertandingi. Bergumam dengan mulut kecilnya, rasa manis dan asam melayang di udara. Tanpa perlu Lana Qin mengatakan apapun, Mia Fang mengambil inisiatif untuk melangkah maju, mengikuti di belakang Kevin Ye dan Lin Sailing. Satu-satunya hal yang dapat memotivasinya adalah kecemburuan di lubuk hati Mia Fang. Melihat Mia Fang secara sadar berusaha untuk mengikutinya, Lana Qin terkekeh dan berkata, hehe, rencana satelit kecil telah dimulai. Bab 234 Kecemburuan Mia Fang. Lana Qin memang pantas diikuti oleh gadis kecil ini, tetapi tidak disangka bahwa dia benar-benar memberi misi pelacakan ini nama yang tepat, yaitu proyek satelit kecil. Rencana macam apa proyek satelit kecil itu? Mia Fang dan Lana Qin bagaikan dua bulan kecil yang bersinar di atas kepala Kevin Ye saat mereka dengan saksama mengamati setiap gerakannya dan Lin Sailing. Punya beberapa ide, tetapi menurut Kevin Ye, dia lebih pintar daripada dia. Karena tidak ada mobil, Kevin Ye dan Lin Sailing berjalan keluar dari gerbang sekolah dengan cara ini, lalu berjalan berdampingan menyusuri jalan Lin Hai. Lagi pula, masih terlalu pagi untuk memulai film, jadi mereka berdua menikmati jalan-jalan. Terutama Lin Sailing, yang menundukkan kepalanya, wajahnya selalu menampakkan senyum manis. Berkeliaran di jalan-jalan bersama lelaki yang disukainya juga merupakan jenis kebahagiaan yang langka. Namun, Lin Sailing terlahir sebagai orang yang tertutup, dan ditambah dengan kondisi keluarganya, dia selalu merasa sedikit rendah diri terhadap orang lain. Sepanjang jalan, Kevin Ye dan Lin Sailing mengobrol dengan acuh tak acuh. Lin Sailing hanya menundukkan kepalanya dan mengumpulkan keberaniannya beberapa kali untuk mengulurkan tangan dan meraih tangan Kevin Ye, tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Lin Sailing diam-diam melirik Kevin Ye dengan wajahnya yang memerah. Tidak diketahui apakah dia malu atau marah dalam hatinya, si tolol ini, dia sudah melakukannya sampai ke titik yang begitu jelas, apakah kamu benar-benar ingin dia mengambil inisiatif dan memegang tangannya? Huff, bodoh. Semua gadis kurang lebih pendiam, dan Lin Sailing tidak terkecuali. Berapa banyak wanita yang mungkin berani dan tidak terkendali seperti Lana Qin? Lin Sailing sebenarnya telah memperhatikan gerakan kecil Lin Sailing sejak lama, tetapi apa yang Kevin Ye temukan bukan hanya ini, tetapi juga dua ekor kecil di belakangnya. Ini membawa pikiran Kevin Ye kembali ke masa lalu yang riang dan tanpa beban. Kelopak matanya sedikit berkedut saat dia tersenyum bahagia. Tetapi kencan pertama ini masih membuat Kevin Ye melonggarkan kewaspadaannya, dia tidak menyangka bahwa di jalan Lin Hai ini, akan ada kekuatan ketiga yang mengawasinya. Di sebuah gedung tinggi yang jauh dari Kevin Ye dan Lin Sailing, seorang wanita muda berpakaian kulit hitam sedang cekikikan sambil melihat ke arah Kevin Ye yang berdiri di jalan. Cek. 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 Aku tidak menyangka dia begitu playboy. Dia baru saja berkencan dengan dua gadis beberapa hari yang lalu dan makan bersama mereka. Hari ini, pasangannya telah tergantikan. Namun, sejujurnya, dia benar-benar memiliki kulit yang bagus. Tidak heran banyak gadis menyukainya. Lao Jiu, ada apa? Apakah kamu masih peduli dengan sepotong daging segar itu? Anak muda di sebelah wanita yang menggoda itu cekikikan dan bercanda, jangan lupa, dia mangsa kita. Kamu tidak akan jatuh cinta dengan daging babi di piringmu, kan? Gadis bernama Lao Jiu menjilat bibirnya pelan dan tertawa sinis, Lao Ba, jatuh cinta dan berpacaran adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, kan? Lao Ba terkejut sesaat, lalu hampir menertawakannya. Dia memutar matanya ke arah Lao Jiu dan berkata, Lao Jiu, bagaimanapun juga, kamu tetaplah seorang gadis. Tidakkah kamu harus bersikap begitu jorok? Tinggalkan aku sendiri, aku senang. 9 berbalik dan tersedak saudara ke-8 sebelum mendesah, anak laki-laki yang sangat tampan. Sayang sekali, sayang sekali.
Malam ini, dia akan melapor ke Aula Yama. Laoba melirik Lao Jiu tanpa daya, dan berpikir dalam hati, teruslah berpura-pura, aku masih belum tahu tentangmu, gadis kecil. Lao Jiu diam-diam meletakkan teleskop di tangannya, mengangkat kepalanya untuk melihat nomor 5 yang tenang. Dia bertanya, nomor 5, bukankah kita sudah memesan terlebih dahulu agar rencana kita dilaksanakan lusa, mengapa kamu tiba-tiba terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Pria paruh baya itu tertawa getir, bukankah Luo Tiancheng yang menyebabkan keributan besar di Linhai? Jika kita tidak cepat-cepat bergerak, aku khawatir langkah kita selanjutnya akan sangat sulit. Jika aliansi polisi dunia mengirim seseorang ke Linhai, akan sangat sulit bagi kita untuk keluar dari Linhai. Lao Jiu dan Laoba mengerutkan bibir mereka hampir bersamaan dan berkata dengan nada meremehkan, orang itu yang membuat masalah lagi. Dia hanya berurusan dengan anak kecil. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa aku harus menemukannya. Nomor 5 menghela napas getir lagi, dan mengangkat tangannya, tidak ada yang bisa kita lakukan, siapa yang memintaku menjadi ahli di tahap gajah naga. Nomor 5, orang itu telah meninggalkan garis pandang kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Laoba berdiri di atas gedung dan memperhatikan gerakan Kevin Ye. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ketika mereka sedang berbicara, Kevin Ye dan Lin Sailing perlahan menghilang dari garis pandang mereka. Nomor 5 mencibir dan berkata, beritahu Yang Sparrow Hawk untuk mengawasi anak itu dan melihat apa yang akan dia lakukan malam ini. Kalau begitu, kita akan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Kita harus memastikan dia tidak bisa melihat matahari besok. Melihat nomor 5 begitu galak, Lao Jiu yang bertanggung jawab atas administrasi iblis menghela napas lagi, menyedihkan, sungguh disayangkan. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak melihat belas kasihan atau simpati di mata Lao Jiu. Yang dia lihat hanyalah ekspresi kegembiraan, seolah-olah dia akan membunuh. Kevin Ye, yang sedang berjalan-jalan dengan Lin Sailing, tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat, dan bahwa badai sedang terjadi di seluruh Linhai-nya. Mia Fang dan Lana Qin seperti dua mata-mata profesional saat ini, bersembunyi di belakang Kevin Ye dan Lin Sailing sepanjang waktu. Dari waktu ke waktu, mereka akan menyembunyikan jejak mereka, membuatnya tampak seperti mereka melakukan banyak hal. Mia Fang, cepatlah, kita tidak bisa kehilangan dia. Mia Fang tanpa daya melirik Lana Qin, dan berpikir, bagaimana gadis ini begitu gugup, seolah-olah dia sedang bermain game. Saat Kevin Ye dan Lin Sailing berjalan di depan berdampingan, mata Lin Sailing yang awalnya malu tiba-tiba menyala. Dia melirik Kevin Ye di sampingnya, dan seolah-olah dia telah melihat kesempatan, dia dengan sangat mudah meraih lengan Kevin Ye, menunjuk ke depan, dan berkata dengan penuh semangat, Kevin Ye, lihat, cepat, cubit kotoran. Kevin Ye mengikuti jari Lin Sailing dan melihat ke atas, tertawa pelan, dia membelai rambutnya dan berkata, Lin Sailing, aku tidak pernah mengira kamu akan menyukai hal kecil seperti ini. Lin Sailing menjawab, benar sekali. Waktu aku masih kecil, setiap kali aku menangis, ayah akan selalu membeli banyak patung tanah liat kecil untuk membuatku bahagia. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Lin Sailing tiba-tiba menjadi agak tidak wajar, dan dia menjadi sedih, sekarang rumah tua itu sudah dihancurkan, meskipun orang-orang jahat itu membayar keluarga kita kembali dengan 5 juta, kaki ayahku mungkin tidak akan pernah pulih. Aku menyesal berpikir bahwa dia akan tetap berbaring di tempat tidur sepanjang hidupnya. Berbicara tentang ayahnya sendiri, Lin Sailing langsung jatuh ke dalam keadaan sedih. Kevin Ye terkejut, dan hampir menepuk kepalanya, berpikir, sialan, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini. Dia menatap Lin Sailing dengan serius, dan Kevin Ye berkata, Lin Sailing, jangan khawatir, paman pasti akan baik-baik saja. Kakinya pasti akan membaik juga. Setelah itu, Kevin Ye melanjutkan, oh benar, aku kenal seorang dokter medis Tiongkok tua yang sangat kuat. Kalau aku punya waktu, aku akan memperkenalkannya kepadamu, mungkin itu akan dapat membantu ayahmu dengan cedera di kakinya. Lin Sailing langsung menjadi bersemangat, Kevin Ye, apakah yang kamu katakan benar? Tentu saja, ku dengar bahwa tabib Tiongkok tua itu sangat berkuasa, dan banyak pemimpin Yanjing yang mencarinya. Ini hebat, ini hebat. Jika saja ayahku bisa berdiri lagi, itu akan hebat. Lin Sailing bersemangat, matanya berkaca-kaca. Segera berbalik, mencondongkan tubuh ke dekat Kevin Ye, dan segera berjinjit untuk memberinya ciuman sengit di pipi. Setelah itu, dia cepat-cepat mundur, menundukkan kepalanya, dan dengan wajahnya memerah, dia berkata dengan suara kecil, Kevin Ye, terima kasih.
Kevin Ye dengan lembut menyentuh pipi yang dicium Lin Sailing sebelumnya, dan tertawa sinis, hehe, ini sangat manis, aku menyukainya. Hanya dengan beberapa patah kata, Lin Sailing merasa sangat malu hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Sebenarnya, Kevin Ye sendiri adalah seorang ahli medis, dia bahkan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan daging dan tulang mayat. Namun, identitas Kevin Ye saat ini masih seorang siswa SMA, dan pengalaman bertahan hidupnya di bumi masih merupakan hal yang sangat penting. Tidak banyak orang yang akan percaya bahwa seorang siswa SMA akan memiliki kemampuan yang begitu ajaib. Oleh karena itu, Kevin Ye hanya bisa berbicara atas nama Connor Sue. Tentu saja, untuk dapat membuat kepala Yan Jing membungkuk dan datang untuk berobat, Lin Sailing menganggap Juebi sebagai dokter yang saleh. Tidak mengherankan jika Lin Sailing bersemangat ketika dia merasa bahwa ayahnya memiliki kesempatan untuk berdiri sekali lagi. Namun, ciuman Lin Sailing tampak seperti capung yang menyentuh air, tetapi sebenarnya terlihat oleh Lana Qin dan Mia Fang yang berada di belakangnya. Lana Qin sudah bisa merasakan niat membunuh dari tubuh Mia Fang, terutama tinjunya yang terkepal dan matanya yang menyemburkan api, kecemburuan di hatinya membara tak terkendali. Di sisi lain, Lana Qin, gadis kecil ini, bukan saja tidak menjadi pemimpin pemadam kebakaran, tetapi dia juga mengipasi api di sampingnya. Lihat, lihat. Mia Fang, sudah kubilang, Lin Sailing ini tidak sederhana. Dia sudah mulai berciuman atas kemauannya sendiri di jalan ini. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan di bioskop yang gelap gulita itu? Untungnya, aku pintar, kalau tidak Kevin Ye mungkin tidak akan bisa menahan diri hari ini. Mereka berdua, dan kemudian, begitu saja, Mia Fang melotot tajam ke arah Lana Qin, membuat Lana Qin sangat takut sehingga dia mundur 2 langkah, tidak berani berbicara lagi. Namun, dengan sangat cepat, tatapan Mia Fang sekali lagi mendarat pada Kevin Ye dan Lin Sailing yang tidak jauh, dan berpikir dalam hati, jika tidak ada yang bisa mengambil tunanganku, Mia Fang, maka bukankah itu hanya kompetisi keberanian, kompetisi untuk menarik perhatian pria? Lin Sailing, aku, Mia Fang tidak akan kalah darimu, tunggu saja. Kevin Ye tidak menyangka ciuman Lin Sailing yang penuh gairah akan membuat Mia Fang benar-benar marah, tidak peduli apakah itu cemburu atau tidak, baguslah dia tidak mengaku kalah. Si cantik gunung es itu, kondisi mental Mia Fang telah mengalami perubahan besar sejak saat itu. Ketika Kevin Ye kembali sadar dan memperhatikan Mia Fang sekali lagi, dia langsung merasa seperti tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di antara kerumunan, Kevin Ye dengan santai memegang telapak tangan Lin Sailing, berjalan ke kios patung tanah liat, lalu menggaruk hidungnya ke arah Lin Sailing sambil tersenyum. Lin Sailing, lihat patung-patung tanah liat ini, pilih di antara kalian sendiri. Lin Sailing gugup, benarkah? Apakah itu benar-benar mungkin? Kevin Ye berkata dengan berani, tentu saja, bahkan jika aku membeli seluruh kios, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bab 235 Tiga wanita untuk sebuah drama. Meskipun Linhai bukanlah kota internasional, kota itu tetaplah tempat yang damai dan tenteram. Meskipun tidak ada suasana yang memabukkan, tidak ada kekurangan kehidupan spiritual. Pada malam hari di Linhai, kafetaria adalah salah satu jenis kehidupan, dan menonton film juga merupakan salah satu jenis kehidupan. Namun, hari ini bukan akhir pekan, jadi hanya ada sedikit orang yang berkumpul di bioskop selama era Linhai. Sambil melambaikan 2 patung tanah liat kecil yang bahagia di tangannya, Lin Sailing muncul di bioskop dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Melihat wajah Lin Sailing yang murni dan cantik, Kevin Ye tertawa pelan. Namun, setelah Lin Sailing dan Kevin Ye berkeliling selama beberapa jam, hati mereka tidak lagi segugup di awal. Lin Sailing, yang dalam keadaan setengah berlari, mencemooh. Melihat jadwal bioskop, dia terkikik, tidak buruk, untung saja kita tidak menunda pembukaan. Kevin Ye memanjakannya dan tertawa, jika ditunda, ya sudahlah. Kita tonton saja babak berikutnya. Tapi kita harus menunggu sampai jam 9 untuk pertandingan berikutnya. Saat waktunya tiba, asrama sekolah akan dikunci. Kita tidak akan bisa kembali saat itu. Lin Sailing cemberut dan berkata. Penampilan itu sungguh sangat menggemaskan, membuat orang tidak berdaya untuk menolak. Kevin Ye tertawa canggung sambil mencubit ujung hidungnya. Mereka berdua bergegas ke tempat pemeriksaan tiket dan berjalan berdampingan ke bioskop. Tidak peduli kapan itu, pria tampan dan wanita cantik akan selalu bisa menarik perhatian, terutama dengan pria tampan seperti Kevin Ye, yang sudah menantang surga. Bahkan wanita muda di tempat pemeriksaan tiket tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya beberapa kali sebelum membiarkan dia dan Lin Sailing memasuki ruang proyeksi.
Tepat setelah Kevin Ye dan Lin Sailing masuk, dan Mia Fang tiba di sisi lain. Lana Qin menatap bagian belakang Kevin Ye dan sosoknya dengan linglung, dan berkata kepada Mia Fang, mereka masuk. Apa yang harus kita lakukan? Mia Fang cemberut, dia tampak marah, apalagi yang bisa kulakukan, tentu saja aku harus mengikutimu. Lana Qin merentangkan tangannya, tapi kita tidak tahu pertandingan mana yang mereka tonton. Mia Fang tanpa ragu menempelkan Sweet and Sour Rib di kepala Lana Qin dan berkata, bodoh, tentu saja pertandingan yang paling dekat dengan panggung saat kita bisa menonton. Aku tidak menyangka kau lebih bodoh dariku. Lana Qin tiba-tiba menyadari, benar sekali. Kenapa aku tidak memikirkannya? Di ruang pemutaran yang gelap, film sudah mulai diputar. Tiket yang dibeli oleh seorang gadis seperti Lin Sailing jelas merupakan film cinta sastra dan seni, jadi hanya ada sedikit orang di seluruh ruang pemutaran. Dalam masyarakat saat ini, di mana orang mencari kegembiraan dan dampak visual, jumlah orang yang menonton film sastra dan seni semacam ini semakin sedikit. Seluruh ruang pemutaran tampaknya telah menjadi tempat bagi Lin Sailing dan Lin Sailing. Mereka berdua duduk bersama dalam diam. Lin Sailing memegangi dua patung tanah liat, tetapi perhatiannya sepenuhnya terfokus pada film, dan dia sesekali melirik Kevin Ye yang ada di sampingnya. Pada saat itu, ruang pemutaran benar-benar gelap gulita. Tidak seorang pun memperhatikan bahwa Lin Sailing terengah-engah, wajahnya sudah benar-benar merah, dan dia tampak begitu lembut sehingga tampak seperti dia bisa memeras air. Perlahan-lahan meletakkan patung tanah liat kecil di tangannya, tubuh halus Lin Sailing mulai bergerak perlahan ke sisi Kevin Ye. Lin Sailing saat ini merasakan kegembiraan dan ketakutan di hatinya, juga keraguan dan rasa malu seorang gadis. Sambil diam-diam menatap Kevin Ye, jantung Lin Sailing tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang, sedikit lebih dekat. Kalau saja, aku bisa bersandar di bahu Kevin Ye sedikit. Bagaimana mungkin gerakan kecil Lin Sailing bisa luput dari pandangan Kevin Ye? Kevin Ye tampak benar-benar fokus menonton film ini, tetapi dia tersenyum nakal dalam hatinya, aku tak pernah menyangka bahwa bunga teratai yang bereinkarnasi itu masih begitu pendiam dan pemalu, benar-benar menggemaskan. Tepat saat tangan kecil Lin Sailing merangkak ke arah Kevin Ye, dia melihat bahwa dia tinggal selangkah lagi dari kesuksesan. Kevin Ye tiba-tiba bergerak. Tangan besar itu meraih tangan kecil Lin Sailing dan kemudian, setelah menggunakan sedikit kekuatan, langsung menarik Lin Sailing ke pelukannya. Lin Sailing terkejut dengan tindakan tiba-tiba Kevin Ye, jantungnya bergetar tak terkendali. Kevin Ye sudah memeluk tubuhnya dalam pelukannya. Telapak tangan kecilnya dipenuhi keringat dan dia sangat gugup hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di tengah rasa malunya, Lin Sailing perlahan mengangkat kepalanya. Melihat langsung ke arah senyum iblis Kevin Ye, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Kevin Ye, aku. Kevin Ye terkekeh. Cakar anlusan langsung mencengkeram pinggang Lin Sailing, seolah mempermainkannya, sepertinya tidak baik untuk selalu membiarkan seorang gadis mengambil inisiatif, kan? Mendengar ejekan Kevin Ye, Lin Sailing tak kuasa menahan keinginan untuk membenamkan kepalanya di dada Kevin Ye dan mengerang malu-malu. Namun, Lin Sailing saat ini tampaknya sudah menjadi konyol, matanya yang indah hanya menatap Kevin Ye, seolah dia tidak mau bergerak. Pelan-pelan, perlahan-lahan, bibir Lin Sailing mulai bergerak ke arah Kevin Ye. Kevin Ye segera menundukkan kepalanya dan menjawab. Begitu saja, pasangan muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi heboh. Keempat sudut bibir mereka saling bertautan erat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat. Merasakan telapak tangan Kevin Ye dengan lembut membelai tubuhnya dalam pola yang teratur, Lin Sailing gemetar sekujur tubuhnya. Perasaan listrik mati rasa yang tak terlukiskan mengalir dari telapak kakinya ke kepalanya, menyebabkan tubuh halus Lin Sailing bergetar tak terkendali. Setelah waktu yang tidak diketahui, keduanya perlahan berpisah, mata mereka masih terkunci. Kevin Ye tertawa, menjilat bibirnya dan tertawa, sangat hijau, tetapi sangat manis. Meskipun Lin Sailing malu, dia tidak menundukkan kepalanya dan menatap Kevin Ye. Sambil mencondongkan tubuhnya ke pelukan Kevin Ye, Lin Sailing mengerahkan seluruh keberaniannya dan berkata, Kevin Ye, aku bahagia. Sangat jelas bahwa Lin Sailing akan membuat pengakuan yang menyentuh hati dan menjatuhkan Kevin Ye dalam satu gerakan dalam suasana romantis ini. Namun, sebelum Lin Sailing dapat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat dua sosok anggun berjalan ke arahnya dari dalam aula proyeksi yang gelap. Pada saat yang sama, suara nyaring Lana Qin terdengar, Mia Fang, di sini, aku menemukan lokasinya.
Kevin Ye segera mengerutkan kening dan tertawa getir dalam hatinya, kedua gadis kecil ini benar-benar tidak datang lebih awal atau terlambat. Semuanya baik-baik saja untuk orang jahat. Awalnya, tidak banyak orang yang menonton film romansa sastra dan seni ini, dan deretan kursi Lindsay Ling dan Kevin Ye ditempati oleh mereka berdua. Tidak seorang pun dapat melihat bahwa, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan tetap bertindak kurang ajar. Tetapi sekarang setelah dia melihat dua sosok berjalan ke arahnya, Lindsay Ling melompat kaget dan segera berjuang keluar dari pelukan Kevin Ye. Setelah itu, dia segera merapikan pakaiannya dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kulit Lindsay Ling memang tipis sejak awal, jadi membiarkannya mengaku pada Kevin Ye sudah memberinya seluruh keberanian di tubuhnya. Namun, mustahil baginya untuk mengaku di depan orang lain bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sebagai tanggapan, Kevin Ye hanya bisa tertawa getir. Tidak lama setelah Lindsay Ling kembali ke tempat duduknya, dua sosok yang dikenalnya muncul di depan Lindsay Ling dan Kevin Ye. Meskipun pencahayaan di aula proyeksi redup, Lindsay Ling masih bisa mengenali mereka berdua dengan sekali pandang. Siapa lagi mereka selain Mia Fang? Gadis kecil Lanakin berpura-pura terkejut ketika dia melihat Kevin Ye dan kelompoknya. Dia berkata kepada Kevin Ye, "Hei, Kevin Ye, aku tidak menyangka kamu juga akan datang untuk menonton film ini. Sungguh kebetulan." Melihat ekspresi Lanakin, Kevin Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berpikir, sungguh kebetulan, kalian berdua mengikutiku sepanjang jalan, kebetulan macam apa itu? Namun, Lanakin langsung mengabaikan tatapan kesal Kevin Ye dan duduk di sebelahnya. Ini membuat Kevin Ye merasa sangat canggung. Namun, Mia Fang memilih untuk duduk di kursi di sebelah Lindsay Ling, dan kemudian tersenyum pada Lindsay Ling, apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini? Lindsay Ling hanya terkekeh dan berkata, Fang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Meskipun dia berkata begitu, Lindsay Ling bukanlah orang bodoh. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan Mia Fang dan Lanakin setelah bertemu mereka untuk film, dan kedua gadis ini sangat tertarik pada Kevin Ye, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Jadi ketika dia melihat Mia Fang, Lindsay Ling sedikit marah. Dari kiri ke kanan, keempat kursi di aula proyeksi saat ini masing-masing ditempati oleh Lanakin, Kevin Ye, Lindsay Ling dan Mia Fang. Lanakin dan Mia Fang membela Kevin Ye dan Lindsay Ling dari kiri dan kanan, takut mereka berdua akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mereka berempat berjalan bersama, 3 wanita dan seorang sosok. Mereka tampak berada di pihak yang sama, tetapi pemandangan ini sangat canggung. Dalam sekejap, deretan kursi menjadi sunyi. Mereka berempat menatap layar lebar. Namun, tidak ada yang berminat untuk peduli tentang cerita seperti apa yang diceritakan dalam film sastra dan seni ini. Kevin Ye saat ini memasang wajah penuh kebencian yang mendalam, sementara ekspresi Lindsay Ling juga sangat malu. Wajah Mia Fang tertutup es dan terbakar amarah. Saat Lanakin menenangkan diri, dia tampak sangat santai. Menonton film itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu, hahaha, hahaha, aku hampir mati karena tertawa, pemeran utama orang ini benar-benar menertawakanku. Kevin Ye menatap Lanakin dengan jijik, dan berpikir, untuk dapat melihat film sastra dan seni sebagai komedi, pasti ada makna di baliknya. Namun, Lanakin tampaknya mengabaikan tatapan Kevin Ye, dan saat dia tertawa, dia juga sedang melakukan beberapa gerakan kecil dengan tangannya. Tangan kecil Lanakin perlahan terulur dari bawah kursi, menekan perut bagian bawah Kevin Ye yang kencang. Kevin Ye tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia berpikir dalam hatinya, gadis kecil ini Lanakin benar-benar berani menggodaku secara terbuka. Meskipun dia berpikir demikian, Kevin Ye tidak menghentikan Lanakin untuk melakukannya. Dia benar-benar ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan gadis kecil ini. Saat dia duduk dengan tenang, Kevin Ye merasakan telapak tangan kecil Lanakin perlahan menggeliat di otot perutnya, itu sangat rakus. Setelah bermain-main sebentar, Lanakin menjadi lebih berani. Tangan yang lembut dan kecil itu mulai terus bergerak ke bawah, dan kemudian, perlahan-lahan, mereka bersentuhan dengan area sensitif Kevin Ye. Kevin Ye menatap Lanakin dengan kaget, tetapi Lanakin tampaknya tidak terganggu olehnya, tatapannya masih terpaku pada layar film yang besar, dari waktu ke waktu dia akan tertawa memekakkan telinga. Wajah Kevin Ye berubah saat dia berpikir dalam hati, sial, aku tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil ini, Lanakin, benar-benar berani bersikap begitu berani. Memikirkan hal itu, Kevin Ye tiba-tiba tertawa nakal, meraih tangan kecil Lanakin, dan mulai bergerak ke atas dan ke bawah dengan nakal.